Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne UIN Salatiga. Pembukaan bedah buku Perjalanan Kisah Jemaah Islamiyah Rabu 25 Juni 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terhormat Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Salatiga, Profesor Dr. Ilya Muhsin MSI, sekaligus narasumber bedah buku. Yang kami hormati Kombes Pol Moldovir SAG MH, Kasubdit Kontra Ideologi, Direktorat Pencegahan Densus 88 Anti Teror. Yang kami hormati para narasumber Bapak Sukron Makmun PhD, Sosiolog dan Peneliti Gerakan Islam, Bapak Khairul Anam, Staf Suska Densus 88 Bidang Media dan Literasi, Ustadz Para Wijayanto, ex Amir Jemaah Islamiyah, Kompol Agus Isnaini MSI, Kanit 1 Subdit Kontra Ideologi, Direktorat Pencegahan Densus 88 Anti Teror. Yang kami hormati para wakil dekan di lingkungan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Salatiga, Bapak Dr. Farhani SHI SHMH selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan. Yang kami hormati Ibu Dr. Siti Zumratun, Magister Agama, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Sukron Makmun PhD, Wakil Dekan Bidang Kerjasama dan Kemahasiswaan. Yang kami hormati para kabak TU Fakultas Syariah, Kajur, Sekjur, Bapak Ibu Kaprodi, dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Salatiga, para tamu undangan dan seluruh peserta bedah buku yang berbahagia. Selamat datang di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Salatiga, kampus dengan prestasi mendunia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita dapat hadir dalam acara bedah buku perjalanan kisah jemaah Islamiyah yang diselenggarakan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Salatiga. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Mengawali acara pada hari ini, marilah kita buka dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga acara hari ini berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. Merangkai acara yang selanjutnya, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran kepada Saudara Ibnu Ahsinul Umam disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ittaqullaha
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
yang berbahagia, marilah bersama-sama kita ikuti sambutan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Salatiga. Sekaligus dimohon membuka acara kepada yang terhormat Profesor Ilya Muhsin MSI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kombes Pol Muhammad Dhafir SAG, Kasubdit Kontra Ideologi Direktorat Pencegahan Densus 88 Anti Teror. Yang saya hormati Bapak Kompol Agus Isneni MSI, Kanit 1 Subdit Kontra Ideologi Direktorat Pencegahan Densus 88 Anti Teror. Yang saya hormati Bapak Khairul Anam MA selaku staf sus Kadinsus 88 AT Bidang Media dan Literasi. Yang saya hormati Ustadz Para Wijayanto selaku narasumber sekaligus ex Amir Jamaah Islamiyah. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Dekan 1, 2, 3, Bapak Ibu Kajur Sekjur, Bapak Ibu Ketua Program Studi, seluruh dosen dan tenaga pendidikan Fakultas Syariah UIN Salatiga. Yang saya hormati seluruh mahasiswa, seluruh peserta bedah buku Perjalanan Kisah Jamaah Islamiyah yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai kenikmatan, di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kita bisa bersama-sama thalabul ilmi, bersama-sama silaturahmi dalam rangka mengikuti menyelenggarakan bedah buku Perjalanan Kisah Jamaah Islamiyah. Dan semoga acara pada hari ini diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga tetap karibaan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semua yang saya hormati, wabil khusus Bapak Kombes Pol Muhammad Dhafir, Bapak Kompol Agus Isneni, Mas Anam, Ustadz Para Wijayanto, dan seluruh yang hadir. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin memohonkan maaf, mohonkan izin karena Bapak Rektor tidak bisa hadir, tidak bisa menyambut langsung karena hari ini beliau sedang sakit, dan kita doakan semoga beliau segera diberikan kesembuhan. Dan kemudian Bapak Wakil Rektor 1 yang seharusnya mewakili Pak Rektor ini kemudian ada acara pagi ini ke Jakarta. Itu juga Bapak Wakil Rektor 2 dan 3 juga ada agenda yang sama. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya selaku Dekan Fakultas Syariah mengucapkan terima kasih kepada Densus 88 yang telah bekerja sama dengan Fakultas Syariah, telah bekerja sama dalam menyelenggarakan kegiatan bedah buku ini sekaligus membiayai terlaksananya bedah buku ini Perjalanan Kisah Jamaah Islamiyah, dan sekaligus menjadi narasumber beserta Ustadz Para Wijayanto. Kami selaku tuan rumah memohon maaf apabila dalam penyelenggaraan ini terdapat kekurangan, dan insya Allah kekurangan dalam sambutan kami insya Allah tidak ada unsur kesengajaan. Nah, kemudian Bapak Ibu semua yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini,
khususnya bagi para peserta, para mahasiswa. Ini perlu disyukuri Anda bisa mengikuti bedah buku ini karena tema ini sangat menarik. Kita dengan narasumber khususnya dengan Ustadz Para Wijayanto, ya, sekaligus beliau ini adalah ex Amir Jihad. Nanti akan bercerita tentang perjalanan jamaah Islamiyah dari awal sampai kemudian membubarkan diri pada tanggal 30 Juni tahun 2024. Nah, bagaimana kisah perjalanan ini yang dulunya didirikan dengan sangat ideologis dan kemudian pada akhirnya dibubarkan. Jamaah Islamiyah yang terkenal salah satu dari kelompok radikal dan teroris di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara, yang banyak melakukan bom bunuh diri, teror-teror. Meskipun nanti ceritanya ini sangat menarik, mungkin agak provokan, bisa jadi ini adalah bom-bom yang dilakukan itu atas inisiatif individu, meskipun juga bagian dari jamaah Islamiyah, bukan perintah organisasi, atau mana yang perintah organisasi dan mana yang inisiatif individu. Tapi meskipun demikian juga individu-individu yang melakukan bom bunuh diri itu tetaplah bagian dari jamaah Islamiyah, sehingga teror-teror dan kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan seperti itu ini pada akhirnya berakhir pada pembubaran diri. Ini nanti ceritanya seperti apa? Nah, ini pastinya sangat menarik. Mohon maaf nih kalau sambutan saya agak provokatif, saya sengaja biar mahasiswa tertarik. Bapak Ibu juga perlu saya sampaikan bahwa di UIN Salatiga termasuk Fakultas Syariah ini, kita ini termasuk kampus yang memiliki jargon Green Islam Wasatiyah Campus. Jadi kampus yang mendorong adanya moderasi beragama. Dan moderasi beragama di UIN Salatiga ini bisa kita lihat baik di visinya ataupun program-program kegiatannya dan seterusnya. Visi UIN Salatiga diantaranya adalah menjadi pusat unggulan moderasi Islam. Nah, ini jelas ini adalah bagian dari visi UIN Salatiga, yaitu untuk menjadi pusat unggulan moderasi Islam, kepeloporan sains, teknologi dan seni untuk keluhuran martabat kemanusiaan. Nah, kemudian diperindekan perjanjian kinerja dekan dengan rektor, ini diantaranya adalah yang harus dipenuhi oleh dekan itu adalah kegiatan-kegiatan moderasi beragama, sehingga kita ingin memastikan bahwa seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa ini moderat dalam beragama, tidak ekstrim. Kemudian juga kami memiliki mata kuliah namanya Islam Wasatiyah, dan ini adalah mata kuliah wajib untuk seluruh program studi di UIN Salatiga, sehingga mahasiswa harus mengikuti mengambil mata kuliah Islam Wasatiyah. Kemudian dalam PPAK yang diselenggarakan oleh universitas maupun fakultas, salah satu materi wajib diantaranya juga adalah moderasi beragama. Dan di fakultas di UIN Salatiga juga kita memiliki rumah moderasi beragama. Nah, itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, sehingga program bedah buku perjalanan kisah jamaah Islamiyah ini menjadi sangat relevan untuk kita ikuti apalagi kita memiliki visi moderasi beragama. Dan terakhir Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan, terutama dari tim Dinsus dan Ustadz Para Wijayanto, perlu juga kami sampaikan, ini bagian dari Tahatus Binikmah Fakultas Syariah UIN Salatiga, bahwa kami ini memiliki publikasi berkala ilmiah, yaitu jurnal Ijtihad. Jurnal kami ini alhamdulillah menjadi jurnal nomor 1 terbaik di dunia versi Senimago untuk bidang religious study. Dan juga jurnal ini merupakan jurnal terbaik nomor 1 di Asia untuk bidang hukum, dan jurnal nomor 1 terbaik di Indonesia untuk semua bidang ilmu, baik itu ilmu eksak, sosial, humaniora maupun kedokteran. Kemudian
basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat mengikuti bedah buku perjalanan kisah jamaah Islamiyah. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dekan yang telah berkenan memberikan sambutan dan juga membuka acara pada hari ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita ikuti dengan seksama sambutan dari Kombes Pol Muhdofir SAIFH, Kasubdit Kontra Ideologi Direktorat Pencegahan Densus 88 Anti Teror Polri. Kepada beliau disilakan. Sebelum pembukaan dimulai, salam dari Pak Kadis sudah hadir karena beliau dibantu Pak Kapolri karena menghadapi satu masalah. Sebelum sambutan, saya di sini berkesimak dari masalah saat ini. Saya sebelum sambutan saya punya faktur. Salatiga kota yang damai. Tujuan pendidikan yang berkualitas. Dengan sekolah yang baik dan integritas, membuat masa depan lebih cerah dan bahagia. Dan tadi ada fisika tadi di ruangan atas bahwa Salatiga ini kota yang toleran, yaitu ya artinya damai kalau ada di Salatiga ini. Karena Salatiga itu yang benar itu. Pantun kedua masalah perdamaian itu cahaya menghiasi kehidupan kita dengan tenang, menghindari konflik, membangun harmoni, membuat hidup lebih tenang dan damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Innamal maula wal manashir wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Syariat dan Penelitian Dekan Fakultas Syariat Bapak Profesor Dr. Ilya Muhsin MSI. Yang kami hormati Bapak Syukur Makmun PhD. Yang kami hormati, yang kami muliakan Ustadz Parawi Jayanto. Yang kami hormati Gus Anam. Yang kami hormati Kompol Agus Naimi MSI. Yang kami hormati para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Izinkan saya menyampaikan apresiasi dan penghormatan setinggi-tingginya kepada para tokoh yang telah meluangkan waktu dan pemikirannya hadir pada acara hari ini. Kehadiran Bapak dan Ibu sekalian merupakan kehormatan besar dan sekaligus kekuatan moral intelektual dalam upaya kolektif kita menghadapi tantangan serius yang datang dari berbagai bentuk intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme atau yang kita kenal dengan IRET. Acara ini digelar di kampus UIN Salatiga yang sejak awal berdirinya telah berdiri kokoh sebagai penjaga keutuhan bangsa
pelindung dan nilai-nilai kemanusiaan, dan pembela Islam yang damai dan toleran. Sebagai institusi pendidikan tinggi yang mengusung nilai-nilai Islam, UIN Salatiga memiliki potensi besar untuk menjadi pusat keilmuan dan advokasi dalam melawan IR. Melalui program studi yang kuat, kolaborasi dengan berbagai lembaga strategis serta jejaring keulamaan yang luas, UIN dapat menjadi pionir dalam kontra narasi dan kontra ideologi berbasis riset dan kearifan lokal. Kita menyadari bahwa deradikalisasi dan penguatan ideologi kebangsaan kita cukup hanya dengan pendekatan keamanan. Diperlukan pendekatan yang menyentuh hati, akar permasalahan, pendidikan, identitas, dan kebermaknaan hidup generasi muda. Dan kampus seperti UIN adalah tempat yang sangat strategis untuk kita. Saya berharap acara ini tidak hanya menjadi ajang refleksi dan pemahaman terhadap perjalanan JI, tetapi juga menjadi inspirasi untuk memperkuat sinergi antara kampus, negara, dan masyarakat sipil dalam menciptakan Indonesia yang damai, adil, dan inklusif. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, mengapa buku ini tulis? Buku ini lahir dari keinginan untuk memahami, bukan menghakimi. Selama ini narasi tentang kelompok radikal seringkali hanya menggambarkan mereka sebagai ancaman yang harus diberantas tanpa benar-benar memahami bagaimana mereka terbentuk, berkembang, dan pada akhirnya seperti dalam kasus JI mengambil keputusan untuk membubarkan diri. Buku ini mengungkapkan bagaimana kelompok selama bertahun-tahun memiliki komitmen kuat terhadap ideologi radikal, akhirnya memutuskan untuk kembali ke pangkuan NKRI. Keputusan ini tentu bukan suatu yang terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui proses panjang yang dipenuhi dengan perdebatan internal, pertimbangan moral, serta tekanan sosial dan politik yang akhirnya mendorong mereka untuk mengubah arah perjuangan mereka. Selain itu, buku ini juga menjawab pertanyaan besar, apakah benar kelompok radikal bisa berubah? Apakah mereka benar-benar meninggalkan ideologi selama mereka? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini bukan hanya penting bagi aparat keamanan atau pemerintah, tetapi juga bagi masyarakat, khususnya generasi muda, agar memahami bagaimana radikalisme bekerja dan bagaimana kita bisa menangkalnya secara efektif. Jihad tidak boleh jahat, itu pesan para mahasiswa. Sebagai akademisi dan intelektual muda, mahasiswa memiliki peran penting dalam menjaga keberagaman dan perdamaian. Di era digital saat ini, propaganda dan vokasi ekstremis semakin mudah menyusup ke dalam kehidupan sehari-hari, baik melalui lingkup pergaulan maupun media sosial. Kita semua harus waspada, jangan mudah terpengaruh oleh narasi yang berbenturan agama dan kemanusiaan. Jangan membiarkan diri kita terjebak dalam propaganda dan mengatasnamakan jihad, tetapi justru membawa kehancuran. Ingatlah, jihad kita boleh jahat. Jihad sejati bukanlah tentang merusak, menebar ketakutan, atau menghilangkan nyawa orang lain. Jihad adalah tentang kejiwaan dengan ilmu, dengan akhlak, dengan kontribusi nyata bagi masyarakat. Dalam Islam tidak ada satupun ajaran yang membenarkan tindakan teror atas nama agama. Sebagai mahasiswa, gunakanlah kritisme akademik untuk membedakan antara narasi yang benar dan hanya berupa propaganda. Jika dari diskusi, video, atau forum yang mengajak pada kebencian dan permusuhan, jangan langsung percaya, tanyakan, pelajari, dan cari sumber yang lebih kredibel. Jangan ragu dan berdiskusi dengan dosen. Jangan ragu untuk berdiskusi dengan dosen, ulama,
atau mereka yang memiliki pemahaman mendalam tentang agama dan sejarah Islam. Mahasiswa juga harus aktif dalam membangun narasi perdamaian. Jika kelompok radikal bisa menggunakan media sosial untuk menyebarkan propaganda mereka, maka kita juga bisa memanfaatkannya untuk menyebarkan kebaikan, toleransi, dan Islam yang rahmatan lil alamin. Harapan dari acara bedah buku ini, kami berharap acara bedah buku ini tidak hanya menjadi ajang untuk memahami perjalanan JI, tetapi juga menjadi refleksi bagi kita semua. Bagaimana kita sebagai bangsa bisa memastikan bahwa peristiwa serupa tidak terulang. Bagaimana kita bisa membangun pendekatan deradikalisasi yang efektif. Buku ini bukan hanya tentang JI, tetapi juga tentang harapan bahwa rekomendasi itu mungkin, bahwa orang-orang yang dulu memiliki jalan kekerasan bisa bertransformasi menjadi bagian dari bangsa ini. Bahwa pendekatan yang tepat bukan hanya dengan kekuatan, tetapi juga dengan dialog. Pendekatan kemanusiaan juga membawa perubahan nyata. Terakhir, kami mengucapkan terima kasih kepada para semua pihak yang telah mendukung kegiatan ini. Semoga diskusi ini hari ini dapat membuka wawasan baru, menjadi inspirasi bagi generasi muda, dan mendorong langkah-langkah nyata dalam membangun Indonesia yang damai dan harmoni. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Asuki yang telah berkenan memberikan sambutan. Hadirin yang kami hormati, merangkai acara yang selanjutnya adalah pembacaan doa kepada yang terhormat Bapak Nurmilhan Solihin MH. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, sedang saya membacakan doa. Semoga acara bedah buku pada siang hari ini dapat berjalan lancar dan bermanfaat buat kita semua. Ridha wa syafaati Rasulillah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan 'abid.
Hadirin yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara pembukaan bedah buku perjalanan kisah jemaah Islamiyah. Untuk itu, marilah acara pembukaan ini kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Acara bedah buku akan dipandu oleh moderator Bapak Dr. Muhammad Hairul Huda MH yang merupakan Instruktur Nasional Federasi Beragama. Saya selalu membawa acara. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, marilah bersama-sama kita saksikan penampilan tari gebiar batik dari komunitas tari UIN Sadia. Bapak Ibu, berikan sambutan yang paling meriah.
Kombes Pol Muhdofir SAGMH selaku Kasubdit Kontra Ideologi Direktorat Pencegahan Desus 88 AT dan juga Bapak Dekan Fakultas Syariah UIN Salatiga Profesor Dr. Ilya Muhsin MSI untuk berkenan maju ke depan penyerahan kenang-kenangan terlebih dahulu didahului oleh Bapak dan Ibu Wakil Dekan dan juga Bapak Ibu narasumber. Izin, hadap kamera. 1, 2, 3. Oke, bisa bareng. 1, 2. Baik, fokus kamera. 1, 2, 3. 1, 2. Izin 1, 2. Baik, Bapak dan Ibu, mohon untuk tahan dulu. Kita foto bersama dengan para peserta berganti. Oh iya, penari dulu, betul. Mohon maaf, penarinya sudah turun. Ada acara undangan di acara yang lain. Aman. Baik, adik-adik mahasiswa, mohon untuk berdiri dulu sejenak. Kita foto bersama. Ora usah. 1, 2, 3. Ya, salam presisi. 1, 2, 3. Salam moderasi. Salam moderasi. 1, 2, 3. Assalamualaikum. Delwatan. Yusuf untuk memenuhi tarawih. Pokoknya 10.000. Yang tak ada. Lihat. Itu mbak Ikin tidak main. Ini pasti gak dari kelas kok. Nah, dari kelas kan sih kan tapi enak ini. Tak pakai kelas kan nambah. Gitu. Emang kelamaan ini mau nggak? Tapi kan enggak, aku like nya ada refresh gitu. Emang gitu. Tapi mending kan Indonesia menjadi penduduk mayoritas muslim terbesar di dunia. Tanah subur Ya gue kelemahan ya. Cina Petang cale lampu itu gak nih. Karena jelas sekarang guys. sejak hari itu Indonesia menjadi langganan aksi terorisme. Tindakan tegas pun tak bisa dihindari oleh negara. Sejak tahun 2003 dibentuklah satuan khusus anti teror bernama Densus 88. Salah satu kelompok yang sering dikaitkan dengan tindakan terorisme di Indonesia adalah Al-Jamaah Al-Islamiyah atau JI, kelompok yang didirikan oleh mendiang Ustadz Abdullah Sungkar.
Meski tak pernah ada keputusan bulat di jajaran pimpinan untuk merancang aksi terorisme, nyatanya Jamaah Islamiyah menjadi safe house bagi banyak pelaku teror, di antaranya almarhum Dr. Asyari dan Nurdin M. Seperti sebagian kelompok fundamentalis lainnya, JI juga menempatkan negara Republik Indonesia sebagai musuh. Pasalnya pemerintah yang berkuasa tidak menerapkan hukum Islam dalam mengelola negara ini. Satu persatu pimpinan JI ditangkap hingga pada akhirnya 2008 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan JI sebagai organisasi terlarang. Meski dinyatakan sebagai organisasi terlarang, faktanya kepemimpinan organisasi ini masih berjalan dengan beragam aktivitas yang dijalankan dan yang diperbolehkan hingga yang terlarang. Mengelola kelurahan pondok pesantren dengan jumlah murid mencapai 15.000 orang, aktif di mimbar-mimbar dakwah, melakukan perekrutan hingga mencapai 6.000 anggota, dan mengirimkan kader untuk berlatih militer dalam konflik Suriah. Hingga tahun 2021, seluruh Dewan Pimpinan Pusat JI diiringi lebih dari 600 anggotanya telah ditangkap. Sebagian besar mereka tidak terlibat langsung dalam aksi terorisme, namun status keanggotaan dalam kelompok terlarang membuat mereka harus rela mendekam di balik jeruji besi. Fakta tersebut membuat Densus 88 merancang strategi baru, utamanya dalam hal pencegahan. Beberapa pimpinan Densus 88 pun tergerak untuk menasihati pimpinan dan anggota JI agar mengkoreksi praktek berislam yang selama ini mereka yakini dan amalkan. Di sisi lain, benturan demi benturan yang dialami membuat para tokoh JI meninjau ulang langkah yang selama ini mereka tempuh. Maka saya boleh berani mengatakan bahwa melawan pemerintah NKRI itu bukan hanya mungkar, tetapi angkarun mungkar, termasuk di antara kemungkaran yang paling besar. Dan saya berani mengatakan bahwa kalau tidak ditunjukkan ijtihad syar'i yang benar dan juga waqi'i yang makbul, realitas yang masuk akal yang logis, maka saya berani mengatakan bahwa kembali ke pangkuan NKRI itu abdul ma'ruf yang paling agung. Saya berani mengatakan seperti itu. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah di tengah-tengah. Jadi dia beraliran tidak memerangi pemerintah yang sah. Pada saat bersamaan, di kalangan mereka mulai muncul anak-anak muda lulusan Timur Tengah. Mereka memiliki tradisi keilmuan yang standar dan pergaulan lebih luas. Maka disepakatilah NKRI berdasarkan aturan-aturan yang disepakati yang dibarengan dengan Pancasila dasar 1945. Dua hal di atas kemudian bertemu menjadi dialog-dialog intensif yang dikemas dalam program Densus 88 hingga akhirnya pada 30 Juni 2024 tokoh-tokoh JI sepakat untuk membubarkan diri dan menyatakan kesetiaan kepada NKRI. Menyatakan pembubaran Al-Jamaah Islamiyah dan kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun apa gunanya kesepakatan di pucuk pimpinan tanpa dukungan anggota di daerah-daerah? Oleh sebab itu, Densus 88 bersama tokoh-tokoh JI berkeliling ke 44 wilayah di seluruh Indonesia untuk melakukan sosialisasi pembubaran JI. Galih pun bersambut para anggota JI kompak menerima pembubaran ini dan bertekad untuk kembali ke NKRI. Dan simpatisan Jamaah Al-Islamiyah menyatakan: 1. Mendukung atau sami'na wa ata'na terhadap pembubaran Al-Jamaah Al-Islamiyah oleh para masyayikh kami di Bogor tanggal 30 Juni 2024. 2. Siap dan terlibat aktif mengisi kemerdekaan serta menjauhkan diri dari pemahaman dan kelompok atau
RI untuk menjalankan hal-hal yang merupakan konsekuensi logisnya. 4. Jika ada alat bahan senjata siap menyerahkan kepada aparat yang berwenang. Kemunculan para DPO